Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semangat pagi dan juga mengawali pagi ini kita berdoa dulu kepada Ketua Kelas Ridwan Sani, dimohonkan untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah rekan-rekan semua, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini lancar dari awal hingga akhir. Amin. Ya semua kan? Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ini kita harus semangat Bapak. Kan, untuk hari ini kita absensi dulu. Kemudian absensinya Bapak kirim melalui form Google atau Bapak kirim di WA Group. Nanti anak Bapak ya. Iya Pak. Iya Pak. Harusnya yang berikutnya Bapak juga tidak bosan-bosannya karena kita masa pandemi COVID-19 harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian menjaga imun tubuh kita tetap sehat. Juga kenapa? Karena apa yang kita tanam hari ini itu akan menjadi apa yang kita nikmati nantinya ya. Apa yang kita tanam hari ini itu akan menjadi untuk diri kita juga hasilnya nantinya. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai panen dan pasca panen. Kemudian materi pokok kita adalah menganalisis tanaman siap panen. Artinya apa? Apa yang kita selama ini makan, apa yang kita selama ini tanam, itu ada hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi kepada anak Bapak semua, yang kita sudah belajar dulu kelas 10 ya, kelas 10 mengenai panen. Jadi siapa sih dari anak Bapak semua yang udah masih ingat pembelajaran kita terdahulu? Coba siapa angkat tangan yang bisa? Silakan. Yang masih ingat pembelajaran kita, ayo Bu Widi. Ya, saya Bapak. Silakan ya. Apa? Ya, waktu kelas 10 kemarin kalau tidak salah saya ingat, kita belajar tentang proses panen. Jadi panen itu adalah kegiatan akhir dari tanaman yang kita budidayakan untuk menghasilkan nilai jual Bapak. Misalnya kita nanam kelapa sawit, jadi kita bisa panen TBS-nya, begitu Bapak. Betul sekali. A+ untuk Widi Andi, silakan. Zulkifli silakan ya, Zulkifli silakan. Bapak, Ibu Widiasti, bukan Widiati. Ya, Widi Astuti, oke. Terima kasih. Saya tambahkan ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau tidak salah ingat saya di kelas 10, panen itu merupakan rangkaian kegiatan mulai dari kita memotong tandan matang panen sampai kriteria matang panen. Kemudian mengumpulkan dan mengutip brondolan serta menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Begitu, bagus Pak. Sekali. Ya, bagus sekali jawaban dari Zulkifli. A+ dulu ya. Jadi bagi anak-anak Bapak yang lain ya tetap belajar juga walaupun tidak menyampaikan apa yang sudah didapat pembelajaran kita sebelumnya. Baik, saya izin dulu untuk share PowerPoint. Ada Pak Adison di situ lagi indodos. Ya, jadi sebelum memasuki ini Bapak ingin sampaikan dulu bahwa penilaian kita itu ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Karena pembelajaran kita pertemuannya ada 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita materi dulu, nanti pertemuan selanjutnya kita ada praktek. Ya, karena kita pembelajaran secara daring, jadi dimohon untuk aktif seterusnya. Baik, untuk mengawali materi kita, mohon kepada kelompok ya, kelompok ini kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya, yaitu Ketua Kelompok 1 Zulkifli, Sri Yulis Widianti, kelompok 2 Siti Jamila, Topi Ardiso dan Febrianti, kelompok 3-nya Ridwan Sani, Kamila, Imas dan Ahmad Riyadi. Jadi per kelompok nanti mohon untuk
menganalisa gambar apa ini ya dari perwakilan kelompok, silakan dianalisa ini dan disampaikan. Dimohonkan, silakan. Kelompok 1 bagaimana tanggapannya tentang gambar yang ada di depan ini? Gambar apa coba? Ayo, kelompok 1 mana? Saya Ayo. Pak mewakili Ya, Pak. silakan. Ya, silakan. Itu gambar pohon sawit di mana ada yang melaksanakan panen pada tandan yang sudah matang panen, Pak. Oke, siap. Betul, Pak. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Coba. Ya, kita menganalisa gambar ini. Apa gambar tersebut? Coba. Yang lain bagaimana? Oke, Febrianti silakan. Baik, Pak. Silakan. Ya, saya Susianti dari kelompok 2, Pak. Kalau dari gambar ini saya menganalisa di sini Bapak menampilkan 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar dari jenis-jenis tanaman perkebunan, yaitu ada tanaman kelapa sawit, kopi. Iya. Untuk gambar yang kedua itu adalah tanaman perkebunan kelapa sawit di mana pada tanaman tersebut terdapat seseorang yang sedang melakukan panen. Demikian, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih, Febrianti. Semangat ya. Kemudian yang lain kelompok berapa lagi? Kelompok 3 mana nih perwakilannya? Silakan. Kelompok 3 ada perwakilannya. Ya, cepat. Ada? Dari kelompok 3. Ya, Ridwan Sani silakan. Ketuanya langsung, silakan. Ya Pak, saya coba menganalisa gambar tersebut Pak. Gambar tersebut menandakan tanaman TBS yang siap panen Pak. Makanya di situ ada orang melakukan pemanenan Pak. Ya, terima kasih itu Ridwan Sani. Bagus ya, berarti sudah melihat dan menganalisa gambar ini. Ada lagi silakan. Widi mau menjawab? Iya Bapak. Yang gambar di yang sebelah kiri itu ada tanaman kopi ya itu ya? Iya, tanaman kopi. Buah kopinya itu udah berwarna merah, Bapak. Berarti udah bisa dipanen. Oke, bagus. Ya. Siapa lagi? Ada lagi? Nggak tahu. Ada lagi cukup? Jadi kita kaitkan ya dengan apa yang sudah Bapak tampilkan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai panen. Ya, ini ya. Karena panen ini puncak dari seluruh kegiatan penanaman ya atau budidaya tanaman. Karena apa yang kita tanam tadi Bapak sampaikan hasilnya ini ya dari tanaman perkebunan khususnya. Khususnya di sini tanaman perkebunan tahunan ya atau tanaman yang hidupnya lama dan bisa kita panen berkali-kali dibandingkan tanaman musiman. Ya, musiman kini kita contohkan misal pada tebu, tembakau dan kapas itu salah satunya mereka bisa dipanen dalam satu tahun hanya 1 kali ya. Berikutnya ini ada beberapa pertimbangan kita ya untuk menentukan saat panen ini ya. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Coba ada nampak, lihat kan? Ini pertimbangan kita untuk ketika panen itu apa kita timbangkan. Yang pertama itu ada iklim ya, cuaca kita tidak mungkin kita panen pada musim hujan. Itu kan menyusahkan kita adalah mengutip perendolan juga memanennya. Kemudian ada tingkat kematangan kita, hasil ya dari tanaman itu udah matang apa belum, udah cukup umurnya apa belum. Kemudian sarana yang kita gunakan, alatnya ini menyesuaikan dengan tanaman yang kita panen. Ini sarana pengangkutannya. Kemudian sawit yang kita tahu sawit kita pasarkan mana, melalui pengumpulkah atau kita langsung bawa ke TBS? Ada yang tahu TBS apa ke PKS? Apa PKS? Coba dari kelompok 1. Pabrik kelapa sawit, Bapak. Betul ya, pabrik kelapa sawit. Jadi itu tujuan pemasarannya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa sifat fisik tanaman itu. Ya, tanaman itu kita hasilkan itu ada aromanya, ada warnanya. Sawit warnanya merah, kemerahan atau merah marun ya, itu udah panen. Kemudian aromanya, durian contoh kan, kalau untuk tanaman hortikulturanya kan ada aromanya. Kemudian rasa, kandungannya, kemudian bentuk, ukuran dan kekerasan dari sifat tanaman atau tanaman yang dihasilkan tadi. Oke, ini kepada ini dia ya. Coba dari kelompok 1 sampai kelompok 3 silakan, ada yang tahu ini apa namanya ya? Ini gambar-gambar apa saja ini? Coba siapa lagi?
Febrianti. Nah, Ya, ya. Pak. Iya. Ini Apa itu? gambar. Ya. Iya Pak, di sini kalau dari gambar saya lihat Bapak menampilkan Tanaman. tanaman perkebunan yang siap panen Pak. Contohnya yang pertama itu tandan segar kelapa sawit, yang kedua pucuk teh yang sudah siap panen, yang gambar ketiga itu karet itu yang sudah dideres, mungkin udah siap untuk dikumpulkan dan dijual. Yang keempat ini merica ya Pak, mata saya agak ini sih sepertinya merica Pak. Ya. Ya. Ya, yang kelima tebu itu apa? bukan merica. Ya, betul ya. Tebu. Oke. Jadi, terima kasih Bu siapa Febrianti. Terima kasih jawabannya sangat bagus sekali. Jadi ini adalah bentuk-bentuk panen hasil tanaman perkebunan. Ada sawit, berarti yang dihasilkan adalah buah atau kita kenal TBS. Ada Camellia sinensis atau teh ya. Teh itu yang dihasilkan tentu yang dipanen ada pusuknya atau daunnya. Kemudian ada karet atau Hapia brasiliensis itu yang dipanen itu adalah getah atau lateksnya. Kemudian ada biji lada atau piper nigrum yang dipanen itu adalah bijinya. Kemudian ada tebu, Saccharomyces officinale yang dipanen adalah batangnya. Yang kita ambil adalah niranya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada kita ini menentuan saat panen itu apa saja. Itu ada yang pertama itu dari visual. Visual ini adalah bentuk dari luar tanaman itu. Oke, itu yang pertama ya. Kita contohkan di situ adalah tanaman kopi. Kemudian ada dia dari bentuk fisiknya atau dari luarnya bagaimana. Ya, seperti kita contohkan di sini adalah kelapa. Ya, ada kelapa muda, ada kelapa yang sudah tua. Oke, kemudian ada berdasarkan analisis kimia. Berarti dia berdasarkan kita analisis dulu kandungan apa yang ada di dalam gula contohnya itu ya. Kemudian ada kita fisiologis. Fisiologis ini adalah laju respirasi yang terjadi pada suatu komoditas itu. Ini ya ada fisiologisnya. Kemudian ada dari ini kandungan kadar air. Ya, kadar air ini biasanya pada yang menghasilkan biji. Begitu. Kemudian ini ada penentuan saat panen kita ya berdasarkan umur. Coba ada yang bisa menjawab salah satu kelompok perwakilannya, silakan karena mengingat waktu juga. Silakan coba ada. Siapa yang tahu tanaman karet dipanen umur berapa? Coba ada yang tahu? Coba ya. Tanaman karet, siapa ada yang tahu? Saya Pak. Ayo silakan. Kalau karet biasanya berdasarkan lilit batangnya Pak. Oke, mencapai 15 cm. Oke, betul. Kemudian kalau berdasar umurnya bagaimana? Coba ada? Ada, kita lanjut ya. Jadi, ya, Siti Jamila, silakan. Silakan. Kalau tidak salah ingat 4 tahun, Pak. Ya lebih kurang 4 sampai 5 tahun ya, betul ya, 5 tahun ya. Bagus. Ya, terima kasih Zulkifli dan Siti Jamila. Kita lanjut juga pada tanaman ini, tanaman sawit ya. Sawit ini itu berdasarkan kriterianya atau ciri-cirinya itu ada yang matang panen, ada yang buah agak matang, ada yang tidak. Itu berdasarkan ada praksi-praksinya tergantung dari perusahaan. Yang biasanya perusahaan itu memakai praksi 3 atau praksinya sudah membrondol. Atau dari segi warnanya, begitu ya. Kemudian untuk karet, warnanya, begitu ya. Kemudian untuk karet juga, ini kita melihat ada kriterianya. Ya sesuai Bapak siapa tadi, Zulkifli tadi ya, diameternya atau 45 cm dan juga dari tingkat umurnya begini ya. Oke, kemudian ada tanaman kopi juga ya, umur panennya adalah 2 sampai 3 tahun. Kemudian kakao sama dia karena termasuk tanaman tahunan. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Coba siapa dari anak Bapak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba dari kelompok 1 bagaimana kesimpulannya? Silakan. Ayo. Kelompok 1, Sri Yulis bagaimana? Coba. Ya, Pak.
Riulis dengar. Silakan yang Iya, lain. Pak. Yang lain yang bisa siapa? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, saya, Pak. Iya, silakan. Ika Mila, silakan kita menyimpulkan apa kesimpulan kita hari ini coba. Iya, Pak. Ya, silakan. Pak, pembelajaran kita hari ini itu bisa menentukan pertimbangan penentuan saat panen dan juga mengetahui sifat fisik hasil panen, Bapak. Iya, betul. Lihat, silakan ada yang lain. Nambahkan, terima kasih. Saya, Bapak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, serius dulu ya. Serius beri kesempatan kawannya. Coba. Ini juga kode penentuan saat panennya, Pak. Oh, ya, terus ada lagi. Kemudian kriteria panen tanaman perkebunan. Ya. Ya. Jadi itu kesimpulan hari ini bersama bahwa bahwasanya kita melihat bisa mengetahui apa-apa saja faktor untuk menentukan panen itu, kita panen, kemudian ciri fisiknya bagaimana, kemudian metode apa yang digunakan untuk memilih tanaman ini panen, juga kriteria panen ini berdasarkan beberapa faktor tadi, sampai ada faktor umur, bentuk, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan hari ini ada pretest ataupun post-test, silakan anak bapak semuanya dari kelompok 1 sampai 3. Ini nanti dikerjakan per kelompok dan dikirim di Google Classroom yang sudah Bapak kirim nanti tugasnya. Kemudian untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan praktek secara daring anak Bapak, yaitu mengenai identifikasi ciri-ciri tanaman yang siap dipanen, khususnya untuk tanaman kelapa sawit. Oke ya, kemudian Bapak tidak lupa menyampaikan bahwasanya kita harus tetap jaga kesehatan, ya, tetap sehat, jaga imun tubuh, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, itu untuk akhir dari pembelajaran kita untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pada kesempatan ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Yundri atas peer teaching-nya pada pagi hari ini. Diawali dengan Pak Yundri yang merupakan peserta pertama, ya, guru model pertama, dengan dengan keceriaannya, kemudian dengan percaya dirinya, kemudian dengan ada gerakan verbal non verbal, nggih. Nah, itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi semangat dari seorang guru model itu sudah ditampilkan oleh Pak Yundri, itu bisa diadopsi nanti sama Bapak Ibu semuanya. Dari mimik, dari ekspresi, dari gerakan non verbal itu juga dinilai Bapak Ibu. Nah, masukan saya untuk Pak Yundri, mungkin tadi memang PPT Pak Yundri di awal-awal itu mungkin ada tujuan pembelajaran, kemudian ada mungkin indikator, sehingga tadi dilewatin langsung masuk di apa namanya itu tadi, tugas ya, tugas awal untuk siswa, betul, masalah masalah yang ditampilkan untuk siswa. Nah, alangkah baiknya Pak Yundri kan sudah paham dari kemarin, sudah tahu kalau memang tujuan pembelajaran, indikator itu lebih baik tidak ditampilkan tetapi langsung materi. Tetapi jangan lupa Pak Yundri juga menampilkan di sana mata pelajarannya dan materi pokoknya Bapak. Bukan hanya disampaikan saja, sehingga dengan visual murid-murid itu akan ingat Bapak. Sehingga misalnya panen dan pasca panen itu ditampilkan di sana, mata pelajarannya apa, materi pokoknya apa. Kemudian ini pertemuan keberapa gitu kan, itu disampaikan. Kemudian tadi Pak Yundri memang karena pertama mungkin masih sempat memanggil Bapak Ibu dari audiens di sini begitu. Ya, nah, semangatnya Bu. Terlalu semangat, nggak apa-apa Bapak. Namanya juga ini kan peer teaching. Tapi saya apresiasi sekali dengan Pak Yundri penampil pertama, tetapi semangat, sudah bagus mengadopsi kemarin masukan-masukan dari saya dan Pak Trisno. Baiklah, itu saja mungkin dari saya, Pak Yundri dipertahankan, mungkin lebih ditingkatkan lagi nanti
ke depannya untuk PPL nggih. Monggo Pak kasih, Trisno. Bu. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Fevi. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Fevi ya. Saya menambahkan saja, terutama saat penutupan, ya, penutup, Bapak Ibu perlu melakukan pemetaan ya, pemetaan apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah diterima apa tidak oleh peserta didik. Jadi dipetakan yang paham dan yang tidak, ya, yang sudah paham dan yang tidak. Caranya seperti tadi disampaikan bisa melalui pertanyaan, ya, atau post-test secara lisan atau post-test secara tertulis. Nah, untuk pemetaan awal mungkin perlu dilakukan tes lisan, ya, atau tanggapan-tanggapan dari beberapa pertanyaan temannya. Jadi yang paham dan tidak paham nanti bisa diketahui itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Trisno. Terima kasih Pak. Ya.